Hai, Assalamualaikum. Masih dengan saya di Debu Terbang Channel. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami dulu ya. Jadi saya dulu tuh punya prinsip kalau ada sesuatu mengenai pekerjaan atau mengenai pelajaran dulu, misalnya pas masih zaman sekolah ya, saya tuh belum puas kalau saya belum nemu sendiri jawabannya. Jadi bagi saya sebuah kebanggaan lah, sebuah pride kalau mengenai sesuatu itu saya tahu sendiri, bukan tahu dari orang lain. Jadi dengan bangga saya tuh sering bilang, wah kalau gue sih orangnya gue pengen cari sendiri lah, gue pengen tahu cari sendiri. Dengan itu intensitas saya bertanya dengan orang tuh dikit banget, karena prinsip saya seperti itu dulunya. Nah mungkin teman-teman juga ada punya prinsip begini, atau temannya mungkin yang punya prinsip seperti ini. Nah kita pengen ngobrol hari ini salah satu bahasan dalam bukunya Austin Kleon yang mantap banget nih menurut saya, merubah cara pandang. Judulnya adalah Still Like an Artist, yang nulis si Austin Kleon, yang cara penyampaiannya di buku mantap banget. Sebelum saya sempat baca buku Austin Kleon, sebenarnya saya sudah menyadari nih kayaknya ada yang keliru dari cara pandang saya yang mengira bahwa segala sesuatu itu harus cari tahu sendiri gitu. Kayaknya ada yang kurang pas. Karena saya tersadar misalnya listrik itu penemunya adalah Michael Faraday. Bayangkan betapa sulitnya nih Michael Faraday zaman dulu itu melakukan segala macam percobaan untuk menemukan listrik. Zaman sekarang dilalah, ini anak saya yang SD aja ya, itu udah ngerti tentang listrik loh. Tidak perlu melakukan serangkaian percobaan seperti Michael Faraday itu sampai untuk mengetahui tentang listrik. Dia cukup belajar aja dari sekolahnya, belajar dari orang tuanya. Nah, ide seperti itu yang menyadarkan saya bahwa oh bener ya, kita itu ada hal-hal yang memang perlu kita gali sendiri, tapi ada hal-hal yang kita tuh harus mengakui bahwa orang lain tuh punya kontribusi dalam kehidupan yang kita boleh absorb loh knowledge-nya gitu. Nah ternyata ada yang menuliskan ini, si Austin Kleon, di bukunya Still Like an Artist itu, dengan pembahasan yang struktural banget. Yang pertama nih, Austin Kleon menyadarkan saya tentang seperti apa sih kreativitas di era digital ya. Era digital ini adalah satu era yang bukan lagi seperti zaman dulu di mana segala sesuatunya itu serba tertutup. Sekarang itu eranya keterbukaan. Contoh ya, kalau teman-teman suka nonton film kungfu Cina gitu ya, di Cina itu mesti idenya itu adalah ada seseorang, dia belajar ilmu kungfu dari sebuah kitab rahasia, yang kemudian dia muncul sebagai orang yang tidak terkalahkan karena tidak ada orang lain yang mengetahui knowledge kungfunya ini. Tapi zaman sekarang malah berbeda. Zaman sekarang kalau teman-teman cari di YouTube, misalnya tinju, jujitsu atau apa itu, teman-teman akan melihat bahkan trik-trik tentang itu, metode latihannya seperti apa kombinasinya, segala macam itu mereka bongkar di YouTube. Bahkan bongkarnya itu sampai dalam tanda kutip sangat mendetail, yang bahkan orang-orang semua bisa tahu oh begitu ya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ada pergeseran makna kreativitas di era digital. Jadi kalau katanya Austin Kleon, di era digital itu kreativitas itu bukan karya seorang jenius soliter, tapi kreativitas itu lahir dari sebuah kerja sosial, di mana saya belajar dari Anda belajar dari saya. Dan yang lebih penting lagi, kata si Austin Kleon itu, kita itu idenya itu dalam kreativitas itu bukan bekerja sendiri, melainkan kita sharing apa yang kita tahu, kita sharing ketertarikan kita kepada orang lain. Nah, orang lain nanti yang punya ketertarikan yang sama itu koneksi dengan kita, dan kita saling belajar. Jadi proses saling belajar ini yang beda dengan kreativitas zaman sebelum era digital. Makanya kalau kita lihat YouTube tuh orang sharing begitu banyak hal. Tidak harus media YouTube ya, apapun lah di internet. Karena kreativitas di era digital itu adalah hal yang berbeda dengan pemahaman kita zaman dulu ya. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Maksudnya hampir segala sesuatu yang kita kirain itu orisinalnya kita, ternyata sebenarnya sudah ada orang lain yang juga mengungkapkan hal yang sama. Nah, dengan kita
bahasanya Austin Kleon ya, stealing from others, dia bilang dalam tanda kutip kita belajar dari orang lain. Sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama yang saya sadari banget adalah dengan kita mengakui bahwa orang lain pun sebenarnya sudah memikirkan apa yang kita pikirkan atau punya karya yang mirip dengan karya kita, kemudian kita belajar dengan orang lain ya. Dengan kita melakukan seperti itu kita sudah belajar untuk rendah hati loh. Karena kalau kita hidup dalam menara gading dan berkarya dalam kreativitas yang soliter, kita mengira diri kita begitu hebat karena kita nggak terbuka wawasan kita dengan orang lain. Tapi kalau kita sharing kreativitas kita terkoneksi dengan orang-orang yang punya kegemaran yang sama dengan kita, lalu ada proses saling belajar. Di situ kita tahu bahwa gila nih orang-orang, banyak banget orang-orang yang sebenarnya jago-jago banget. Dengan itu kita sudah belajar rendah hati. Karena kalau misalnya teman-teman nulis skripsi aja lah ya misalnya ya, pas kita nulis skripsi itu di bagian belakang skripsi kan daftar pustaka tuh, sitasi ya, kutipan-kutipan. Nggak ada tuh orang-orang yang kemudian mengatakan kita, wah nggak orisinil lo, kok banyak kutipannya gitu. Nggak, justru dengan kita mengutip itu kita mengakui bahwa kita belajar sesuatu dari orang lain gitu. Nah itu ide seperti itu yang merubah pemahaman saya bahwa oh iya ya, keliru kalau kita berkarya, melakukan hal yang kreatif kemudian kita simpan sendiri. Karena saat kita simpan sendiri itu kita rawan banget jatuh dalam rasa tinggi hati, dimana kita merasa diri kita tuh udah mantep banget, padahal bukan mantep banget, kitanya aja yang tidak terkoneksi dengan orang-orang yang punya kegemaran yang sama. Karena kita jarang belajar dari orang lain dan kita jarang sharing juga mengenai apa yang kita lakukan. Kata Austin Kleon, make your own family tree. Jadi ini bahasa sebenarnya kalau mau dispiritualitaskan ini agak-agak spiritual ya. Jadi sebenarnya apa sih kita itu? Sesuatu yang kita kenal dengan kita, sesuatu yang kita kenal dengan si Budi, si Rio, si Hasan, si siapapun namanya ya. Itu sebenarnya adalah rangkuman dari pengalaman-pengalaman hidup kita, rangkuman dari apa yang kita pelajari. Maka kata Austin Kleon, make your own family tree. Artinya kita putuskan kita itu ingin belajar dari mana. Kita absorb knowledge dari banyak orang, karena pengetahuan kita itu sebenarnya cara pandang kita tidak hanya dibentuk oleh kedua orang tua kita, itu pun dibentuk oleh teman main kita, dibentuk oleh guru-guru kita, dibentuk oleh apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita pelajari. Jadi sebenarnya dengan kita mengakui bahwa tidak harus semua itu kita uli-uli sendiri sampai dalam, kita bisa kok belajar dengan orang lain. Dengan begitu kita seolah-olah kita membentuk diri kita loh. Kita membentuk diri kita dengan mengenalkan begitu banyak ilmu kepada diri kita. Kenali diri dengan berkarya. Jadi tidak harus saat kita berkarya itu, tidak harus kita tuh outstanding lah, luar biasa mantap, itu nggak harus seperti itu. Tapi kalau aktivitas kita berkarya, kita niatkan sebagai jalan kita untuk mengenali diri kita sendiri. Nanti dengan semakin kita berkarya, kita semakin tahu apa sebenarnya yang cocok buat kita, apa yang secara nature nih bawaan kita, apa yang kita jago di dalamnya itu kelihatan. Karena saat kita sudah berkarya, baru kita bisa membaca ulang diri kita lewat karya kita itu. Kita lihat, oh ternyata saya ini begini, bagusnya ini, kurangnya ini gitu. Dengan proses kreatif tadi. Nah saat kita berkarya itu kan idenya itu tidak harus dari penelusuran kita sendiri semua dalam, nggak apa-apa kita tuh dalam tanda kutip ya mengcopy orang lain. Copy itu artinya kita belajar, kita lihat di YouTube, oh bagus ya seperti ini, boleh dong saya coba gitu. Bagus seperti ini kita coba. Dari buku ada sesuatu seperti ini kita coba gitu. Karena kalau kita nggak mau belajar dari orang lain dengan menisbahkan keengganan kita belajar, keengganan kita bertanya itu dengan originalitas, justru jatuhnya kita malah pada sikap tinggi hati. Jadinya kita tidak rendah hati dan mau belajar dari orang lain. Yang terakhir apa sih bedanya antara mencuri yang beneran copycat misalnya skripsi copy paste karya orang lain, misalnya tulisan copy paste karya orang lain, dengan yang mencuri dalam konotasi belajar. Bedanya itu adalah internalisasi. Jadi saat sesuatu itu kita pelajari dari orang lain, dan sebenarnya segala hal itu kita pelajari dari orang lain sebenarnya ya, sejak kecil sampai besar, kitanya aja yang kadang-kadang nggak nyadar ya.
Bedanya adalah internalisasi. Satu, internalisasi. Internalisasi itu maksudnya adalah pas kita udah belajar dari orang lain, itu kita belajarnya itu mendetil sampai kita beneran paham. Dan saat kita paham, kita bisa membahasakan ulang itu dengan elaborasi kita sendiri. Pas dia udah ada internalisasi, ini sudah menjadi bagian dari diri kita nih. Kita koneksi dari berbagai macam pelajaran yang kita pelajari dari orang lain tuh udah menjadi bagian dari diri kita. Pas dia udah jadi bagian dari diri kita bisa ceritain itu dengan gampang karena sudah ada internalisasi. Ini beda dengan orang yang hanya copy and paste ya, copy paste tapi nggak ada internalisasi. Kemudian kedua yang paling penting itu adalah atribusi. Atribusi itu adalah kayak kita buat skripsi lah. Kita ngasih tahu bahwa kalimat yang ini saya kutip loh dari sini. Ini saya dapat loh idenya dari buku ini gitu. Dan melakukan hal seperti itu tidak berarti kita nggak orisinil loh. Tetap aja kita orisinil karena saat sesuatu itu sudah menjadi bagian dari diri kita pelajari, pas kita bisa menyampaikan hal itu dengan baik, itu udah terinternalisasi lah itu pelajaran-pelajaran itu. Jadi kata Austin Kleon itu kalau orang mengcopy dari satu karya, maka itu dia sebut plagiarism. Tapi kalau orang ini mengcopy dari ratusan sampai ribuan karya sampai hal itu terinternalisasi dan jadi sesuatu yang dia pahami betul, dia sampaikan, itu disebut orisinalitas, dia bilang gitu. Idenya gitu. Kemudian yang paling penting adalah sikap saling belajar. Kita belajar dari mereka dan mereka belajar dari kita. Dengan adanya rasa mau belajar inilah kita terhindar dari rasa tinggi hati, karena kita tidak berprinsip pokoknya segala sesuatu saya harus temukan sendiri. No, karena orang lain sebenarnya sudah banyak menemukan hal yang barangkali udah kita pikirkan, bahkan mungkin lebih dari yang udah kita pikirkan. Maka enggak apa-apa, kita belajar dari banyak orang yang punya ketertarikan yang sama, kita belajar dengan mereka sampai terjadi internalisasi. Saat sudah terjadi internalisasi, itu kita bisa elaborate dan explain hal itu dengan bahasa kita sendiri. Terima kasih sudah mantengin sampai akhir. Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau tertarik silakan subscribe. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum.